Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata, tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Dikhianati istri, diganti model cantik, bagian ke-6. Karina duduk dengan wajah yang pucat karena tidak tidur semalaman. Mata gadis itu juga bengkak akibat terus menangis. Padahal, ini adalah hari pernikahannya. Namun, bukan dengan laki-laki pilihannya melainkan pilihan sang ibu. Yuhu, selamat pagi, Cin. Seorang pria kemayu penata rias pribadi Karina sekaligus sahabat dekat yang sudah biasa make up gadis itu selama menjadi model datang untuk merias wajah Karina. Mata Karina melirik ke arah makhluk itu dengan sayup. Pagi. Orang itu langsung menganga saat melihat wajah Karina. Ya ampun, kenapa wajah Yu pucat begindang, Bu? Tapi Yu jangan khawatir, karena Aik akan buat wajah Yu menjadi cantik lagi seperti Aik. Karina memutar bola mata malas mendengar ocehan pria kemayu yang memakai pita di leher seperti mau gantung diri itu. Lu kesini mau make upin muka gue, kan? Ya udah cepatan, malah ngoceh. Iya, Nek. Nggak usah melotot kayak gitu keles. Serem Aik lihatnya, Bo, tutur orang itu seraya menaruh tas make up. Wajah gadis itu pun mulai di make up dengan telaten oleh makhluk tadi. Sementara Ridwan, ia duduk merenung sambil memeluk sang anak di pangkuannya. Pria itu takut Fani tiba-tiba bicara kalau dia adalah mantan istrinya. Ia tidak mau mengecewakan Bu Mila yang sudah sangat baik kepadanya. Ridwan terus menarik napas untuk menenangkan hati dan pikiran. Jantungnya berdegup tak beraturan saat melihat para tamu sudah berdatangan. Akad nikah hari ini hanya dihadiri oleh keluarga besar saja. Karina yang sedang di make up oleh penata rias pribadinya terlihat murung dan sedih. Mata gadis itu menatap kosong ke arah cermin yang terdapat bayangan dirinya. Si penata rias mengerutkan dahi sambil berkacak pinggang. Yu kenapa murung, Cin? Indang, kan? Hari spesial Yu. Harusnya bahagia dong. Anak kedua Bu Mila itu hanya diam seolah tidak mendengar perkataan penata rias tersebut. Sang ibu kemudian masuk ke kamar sambil tersenyum bahagia. Kamu sudah siap, sayang? DC sudah siap, kok, Tante. Lihat Aik sudah membuat wajah Karina menjadi sangat cantik melebihi kecantikan Aik. Yang menjawab malah orang itu. Iya, terima kasih, ya. Susanto, balas Bu Mila seraya mendekati sang anak. Pria yang memakai rambut palsu panjang dan memakai bando itu mendengus kesal. Aik Susanti, Tante, bukan Susanto. Bu Mila spontan menyengir. Iya maaf. Penata rias itu lalu pamit keluar ingin mengambil air minum. Ketika membuka pintu, ada Kevin yang berpakaian adat dan terlihat berkarisma akan masuk. Ia pun menyapa kakaknya Karina sambil mencolek gadunya. Pagi ganteng. Kevin mendelik orang itu dan seketika bulu kuduknya merinding. Ia lalu menghampiri sang adik yang sedang duduk di depan cermin. Heh, Karina. Apa manusia unik itu temanmu? Tanya Kevin yang langsung digertak sang ibu. Kevin, apa ini waktu yang tepat membahas makhluk itu? Maaf, Mam. Kalau gitu, aku mau lihat Ridwan dulu. Dia udah siap atau belum? Pria itu pun keluar menuju kamar Ridwan. Bu Mila tersenyum kepada anak gadisnya seraya memegang tangan sang anak. Sayang, pernikahan itu bukan permainan. Jadi, Mama harap meskipun kamu terpaksa menikah dengan Ridwan, kamu. Mama tenang aja, Karina sudah siap menjadi istri dari pria pilihan Mama itu dan akan menerima dia apa adanya. Karina juga akan setia sama dia selama dia setia sama anak Mama ini. Dan soal Suci, Karina sudah jatuh cinta kepada anak itu saat pertama kali melihatnya. Karina membalas senyuman sang ibu, meskipun hatinya masih terasa sakit oleh ulah sang calon suami yang dulu Haris, tetapi dia mencoba tegar demi kedua orang tuanya. Bu Mila mengerutkan dahi seraya menatap lekat wajah sang anak. Jadi, kamu akan? Iya, potong gadis itu. Ia menarik napas panjang. Karina akan membangun rumah tangga bersama dia sampai maut memisahkan kita. Bu Mila tidak tahu, Karina mengatakan itu sungguh-sungguh dari hatinya yang terdalam atau karena saking kecewanya kepada Haris? Wanita paruhbaya tersebut hanya bisa berdoa yang terbaik untuk sang anak. Di luar sudah terdengar riuh suara para tamu yang mulai memenuhi rumah.
Mila pun keluar untuk menyambut mereka. Susanti juga masuk kembali ke kamar Karina dengan raut wajah aur-auran karena terkejut melihat calon suami sang teman. Cin, kenapa sih kulit Haris mendadak jadi item? Jangan-jangan DC habis kesambar petir. Jadi gosong begitu. Karina membuang napas berat seraya berdiri. Kemudian, kaki mulus dan jenjangnya yang dibalut kain batik itu perlahan menghampiri Susanti. Karena dia bukan Haris. Laki-laki itu terpaksa harus menikah sama gue karena Haris tiba-tiba membatalkan pernikahan dengan alasan yang kurang jelas. Hah? Mulut Susanti menganga tepat di depan wajah Karina karena kaget setelah mendengar ucapan temannya itu. Tutup mulut lu, bau, pungkas Karina sambil melotot. Maaf, Ai kaget, Bo. Sialan tuh si Haris, lihat aja kalau Ai ketemu sama DC, Ai akan goreng ususnya, lalu Ai kasih kepada biawak piaraan Ai. Raut wajah Susanti berubah menjadi seperti biawak akibat emosi melanda jiwa. Anak kedua Mila yang memakai kebaya putih dengan mahkota emas itu terlihat sangat gugup. Ia terus saja menelan air ludahnya sendiri. Ya udah, Nek. Yuk, kita capcus keluar. Akad nikahnya akan segera dilaksanakan. Susanti mengulurkan tangan ke arah Karina untuk menuntunnya. Namun, tangan gadis itu malah mengepal karena ragu-ragu untuk melangkah keluar. Ia takut salah dengan keputusannya menikah dengan Ridwan. Matanya sejenak terpejam seraya menghembuskan napas perlahan, untuk mengumpulkan keberanian dan supaya hatinya lebih tenang. Kaki gadis itu akhirnya melangkah menuju pintu keluar, tetapi ia mendadak berhenti berjalan, lalu merenung di depan pintu kamar tersebut. "You pasti merasa tegang, kan, Nek? Coba sekarang you tarik napas, tahan, lalu keluarkan tahun depan," titah Susanti yang langsung rambut palsunya dijambak oleh Karina. "Mati dong gue," gertak gadis itu kesal. "Maaf, Cin, Aik bercanda. Yuk, kita capcus." Susanti langsung membuka pintu dan berjalan berlenggak-lenggok sambil menuntun tangan calon mempelai wanita. Bulir bening mengumpul di kedua ujung mata Mila saat melihat anak gadis satu-satunya itu. Tubuh yang tinggi semampai dan wajah tirus, juga hidung bangir membuat Karina terlihat sangat cantik. Baju rancangan desainer langanannya pun membaut ia tampil elegan, sedangkan Ridwan hanya pria berparas biasa saja dengan kulit sawo matang dan cuma lulusan sekolah menengah pertama. Rasanya tidak pantas berdampingan dengan gadis itu. Semua tamu yang hadir pun terheran-heran. Kenapa anak Mila bisa menikah dengan pria sederhana seperti Ridwan? Semua orang terkagum-kagum melihat kecantikan gadis itu. Ridwan yang sedari tadi menunduk dengan keringat dingin membanjiri kening juga akhirnya mendongkak. Namun, bukan untuk melihat calon istri, melainkan mencari keberadaan Fani. "Lihat adik saya, dia sangat cantik, kan? Asal kamu tahu, saya sangat menyayanginya. Jika kamu berani menyakiti dia, saya tidak akan segan-segan menghancurkan kehidupanmu." Kevin yang duduk di samping Ridwan berbisik mengancamnya. Pria yang berasal dari kampung itu pun kembali menunduk seraya menelan air ludahnya sendiri. Keringat dingin juga semakin deras mengalir di kening. Bagaimana kalau Kevin tahu bahwa istrinya adalah ibu kandung dari anak Ridwan? Bukan hanya Karina yang akan terluka, tetapi dia dan keluarga Mila pasti akan terluka dan kecewa. Jantung pria itu berdetak kencang saat Karina duduk di sampingnya. Ia tidak bisa lagi mundur, karena akad nikah akan segera dilaksanakan. "Fani, kamu kemana saja? Dari tadi aku mencari kamu." Kevin menyapa istrinya yang baru muncul dan membuat dada pria itu seketika terasa sesak. Wanita itu terlihat oleh ujung mata Ridwan sedang duduk di samping suaminya, dengan raut wajah yang kecewa berat. Entah kenapa dia terlihat kecewa dan sedih melihat sang mantan suami akan menikah lagi. Bukannya dia sudah menemukan laki-laki yang hampir sempurna seperti Kevin. Kevin langsung berdiri, lalu duduk berhadapan dengan Ridwan, karena dia yang akan menjadi wali. Sang ayah kesulitan berbicara akibat stroke yang diderita. Jadi, diwakilkan kepada anak laki-lakinya. "Bismillahirrohmanirrohim, saya terima nikahnya." "Sah," seru Susanti mengagetkan. Padahal, ijab kabul belum selesai diucapkan. Mata Karina yang besar mendelik ke arah Susanti. "Bersambung."